Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan badulur-dulur dimanapun berada. Yang baru menemukan channel ini, silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dalam kesempatan ini, channel YD22 akan memberikan sebuah pengalaman atau pengetahuan tentang membentengi seseorang. Jadi ada kalanya siswa, kemarin sudah saya bahas tentang membentengi atau doa di dalam sebuah latihan. Namun ketika itu jebol, kita bisa menggunakan tingkatan yang lebih dari itu lagi. Nah, ketika sudah kita gunakan lagi kok jebol lagi, kita menggunakan tingkatan di atas itu lagi, karena tingkatannya banyak sekali ya cara untuk membentengi itu. Nah, ini terjadi jika seandainya kita sudah membentengi latihan, itu masih ada siswa yang kerasukan atau kesurupan. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus membentengi siswa tersebut. Itu harus dan wajib. Jadi siswa itu harus kita bentengi secara pribadi. Nah, kita pagar di situ. Pagar gaib maksudnya. Nah, jadi karena kalau tidak dipagar itu nanti akan kerasukan terus. Nah, jadi kita tutup supaya tidak masuk ke raga itu. Karena apa? Kita sebagai seorang pelatih ya, itu harus mengetahui itu kan akan berdampak buruk jika tiap latihan ada yang masuk, tiap latihan ada yang masuk, kan berdampak yang buruk sekali. Itu kasihan kepada raganya. Nah, jadi buat dulur-dulur mungkin di luar sana pernah yang mengalami seperti itu. Biasanya siswa yang kerasukan itu mereka hanya itu saja. Sekalipun itu ada 1, 2, 3 orang, ya orangnya itu aja. Karena mereka secara bahasa Jawa, kalau menurut orang Jawa itu punya urat kuning. Itu memang punya jalan orang itu. Nah, itu tidak semua orang punya seperti itu. Nah, jadi itu harus ditutup, dipagar secara pribadi. Nah, cara magernya itu menggunakan puter gelang. Nah, jadi warganya sama, kita menggunakan warga yang ganjil ya, warga itu. Ya, kita menggunakan warga 3 orang atau 5 orang atau 7 orang. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya ini kita tidak mendetailkan di sini ya. Kita konsultasi secara pribadi. Kalau memang ada dulur-dulur yang mungkin ada di luar sana yang mengalami hal seperti itu, silahkan kontak pribadi saja. Karena caranya saya tidak mendetailkan di YouTube. Karena bagaimanapun ini adalah privasi menurut diri saya sendiri. Karena apa? Ini cara saya untuk menanggulangi hal yang tersebut. Karena ini pernah saya lakukan, karena pernah juga mengalami hal tersebut. Nah, jadi intinya semua pengalaman-pengalaman di channel YD22 itu pernah saya alami, pernah saya lakukan, pernah saya alami. Jadi di sini saya berbagi itu bukan atas dasar katanya atau jare, tidak, tapi memang benar-benar saya pernah mengalami di lapangan. Nah, jadi caranya kita harus membentengi. Itu ada 2 hal benteng ya. Itu benteng luar dengan benteng yang ada di dalam. Nah, jadi ada dua-duanya. Nah, sebelum kita membentengi harus bagaimana, caranya seperti apa, itu bisa konsultasi secara pribadi. Intinya di sini saya bukan menggurui ya, bukan sok pinter, sok ngerti, bukan. Saya mendirikan channel ini fungsinya itu untuk saling berbagi. Jika mungkin dulu-dulu di luar sana merasa tidak paham, tidak tahu tentang keilmuan tentang Eza, monggo sharing-sharing dengan channel YD22. Kita sharing-sharing di sini, kita ketemu di channel YD22. Mudah-mudahan semua itu bisa terjawab. Jadi intinya di sini saya bukan sok-sokan ya, tapi memang benar-benar saya berusaha untuk kebaikan kita bersama. Karena dalam mengembangkan ilmu Eza itu tidak gampang. Perlu keseriusan, perlu kejelasan, perlu kewibawaan dalam latihan. Jadi seorang pelatih itu tidak hanya sekedar kita kok bisa hanya sekedar melatih tok, ora.
Semua harus dipelajari. Kita harus peka di situ. Kita harus peka dalam latihan. Jika ada gangguan dari alam lain, kita juga harus peka di situ. Itu semua dipelajari. Tidak hanya mulus-mulus saja kita kok santai. Ada mungkin sebagian dulur-dulur mungkin beranggapan, oh iya, saya tidak pernah mengalami latihan diganggu dengan makhluk jin atau setan segala macam, tidak pernah. Iya, mungkin dulur tidak pernah, tapi saudara lain pernah. Nah, itu yang perlu diketahui ya. Nah, satu lagi yang kedua, mungkin saudara-saudara latihannya kita di tempat yang ramai. Kalau di kota kan di tempat yang ramai. Coba kalau kita latihan di desa, kita latihan di pelosok. Kadang-kadang kita latihan di samping kiri kanan kita itu bambu. Kadang-kadang kita latihan di samping tempat yang angker. Itu berbeda. Berbeda kita latihan di kota itu berbeda. Jangan kita samakan. Apalagi kita latihan, terkadang itu pernah saya alami itu latihan sendiri, tidak ada yang bantu. Jadi mulai dari awal kita melatih sampai kita selesai itu sendirian. Nah, itu kalau seperti itu, nah, kita harus jeli sebagai seorang pelatih. Tidak hanya sebatas kita bisa mampu menggerakkan atau memberikan senam dan jurus, tidak. Kita harus peka dari semuanya. Karena yang diganggu itu jangan sampai kita diganggu, adik-adik kita juga diganggu. Itu intinya. Loh, namanya kita kan pendekar, jadi harus siap untuk, namanya sudah mendirikan sebuah latihan ya, itu kita harus siap segalanya. Baik siap dalam arti secara fisik atau secara non fisik, itu sudah siap. Mental kita memang sudah harus siap seperti itu. Ya, jangan sampai nanti kita latihan kita diganggu dengan bangsa lain, nanti kita tidak tahu, kita lari atau segala malu-maluin kita orang Asia. Jadi intinya di sini semua itu memang ada manfaatnya ya. Jangan bilang nanti itu hanya tahayul, itu hanya itu. Karena saudara-saudara belum pernah mengalami seperti itu. Kalau saya pernah mengalami hal yang seperti itu, pernah. Enggak sekali dua kali. Makanya saya berani untuk berbagi pengalaman itu karena saya pernah mengalami. Jadi supaya tidak sampai terjadi pada dulur-dulur di luar sana. Intinya di sini saya bukan menggurui, bukan sok pinter, sok ngerti, bukan, tapi hanya menambah sebuah pengetahuan dan wawasan juga pengalaman. Mudah-mudahan dengan cara-cara seperti inilah kita seorang pelatih itu menjadi yang bijaksana, menjadi pelatih yang terbaik, menjadi pelatih yang ngerti bukan hanya sekedar melatih, hanya sekedar untuk menggerakkan gerakan, tapi mengerti, peka dan paham. Itu yang perlu dipahami. Karena mendalami ilmu esa itu tanpa batas. Sering saya sampaikan ya, kalau mendalami ilmu esa itu tanpa batas, tidak ada batasannya. Pernah saya katakan, ilmu esa itu kedung jeru. Semakin kita ke dalam, itu tidak akan pernah menemukan dasarnya. Karena kedung jeru tadi, yang namanya jeru itu dalam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Intinya di sini saya bukan menggurui, saya bukan sok pinter, sok ngerti, bukan, namun hanya sebatas untuk memberi sebuah pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.